Halo pemirsa, apa kabar? Jendela Istana kembali menemani Anda. Ya, sejumlah laporan yang menyajikan aktivitas Presiden Republik Indonesia, mulai dari kegiatan kenegaraan hingga kebijakan strategis pemerintah. Tentunya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya Sheila Kosakoy. Langsung saja pemirsa, inilah Jendela Istana selengkapnya. Pemirsa, pemerintah mempercepat penanganan dan pemulihan pasca bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga, negara memastikan pendataan warga terdampak, ketersediaan anggaran, pembangunan hunian, serta pemulihan fasilitas publik berjalan terkoordinasi. Hal ini dilakukan agar masyarakat segera kembali hidup dengan layak. Upaya percepatan pemulihan dimulai dari pembenahan data warga terdampak. Menteri Dalam Negeri meminta kepala desa di Aceh bertanggung jawab langsung menyusun data penerima bantuan, terutama bagi kebutuhan hunian sementara, hunian tetap serta dana tunggu hunian. Kebijakan ini diambil sebagai solusi atas kendala administrasi akibat hilangnya dokumen kependudukan warga saat bencana. Pendataan dilakukan secara berjenjang dengan mengelompokkan tingkat kerusakan rumah ringan, sedang hingga berat. Data ini kemudian diserahkan ke pemerintah kabupaten untuk diverifikasi bersama aparat terkait. Pemerintah menilai skema ini mampu memangkas waktu birokrasi sekaligus mencegah kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan. Hasil pendataan dinilai sangat menentukan kecepatan relokasi pengungsi. Pemerintah memperkirakan sebagian besar warga di pengungsian dapat segera menempati hunian yang lebih layak begitu data rampung. Selain menjadi dasar kerja BNPB, data ini juga digunakan Kementerian Sosial dalam menyalurkan bantuan tunai. Sudah juga banyak yang sudah masuk Pak, seluruh dari kabupaten. Namun yang dari Aceh mohon kalau bisa lebih cepat lagi. Data ini kuncinya lah pertama kali adalah dari para bupati dan wali kota. Oke, kita ambil jalan pintas. Kecil aja yang bertanggung jawab. Para kepala kampung. Kecil membuat daftar ringan, sedang, berat. Yang penting betul-betul yakini itu. Dan kemudian setelah itu diserahkan kepada bupati. Bupati kemudian nanti akan dibantu oleh Kapolres dengan Kajari untuk meng-cross check. Karena jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena tidak cepat. Padahal pemerintah menunggu data itu supaya BNPB bisa mengeksekusi, Menteri Sosial mengeksekusi, uangnya sudah ada, problemnya hanya masalah data. Seiring pembenahan administrasi, Presiden Republik Indonesia memastikan ketersediaan anggaran negara untuk penanganan dan pemulihan wilayah terdampak. Pemerintah menegaskan kesiapan dukungan seluruh kebutuhan dasar warga, mulai dari hunian, infrastruktur hingga layanan sosial. Presiden juga membuka ruang partisipasi publik dalam penanganan bencana. Bantuan dari masyarakat, komunitas maupun diaspora daerah dipersilakan untuk disalurkan secara resmi dan terkoordinasi melalui pemerintah pusat dan daerah. Mekanisme ini disampaikan agar bantuan berjalan transparan dan tidak tumpang tindih. Juga saya sudah dilaporkan oleh Pak Gubernur dan nanti saya akan bicarakan dengan beberapa pejabat lain mekanismenya kalau ada pihak yang tulus ikhlas mau membantu, ya kita jelas sebagai manusia kita masa menolak bantuan. Asal bantuannya itu jelas ya. Umpamanya ada diaspora Aceh di mana merasa terpanggil mau bantu di Aceh, ya monggo silakan. Ya kan, nanti kita salurkan. Ada diaspora Minang mau bantu apa itu? Ranah Minang, karena mungkin lebih banyak orang Minang ada di Jakarta mungkin ya daripada di Padang. Mungkin Pak Doni juga orang Minang nggak apa-apa nanti ya kan, silakan nanti bantu. Kalau bantuan ikhlas dan tulus dan nanti tersalur nanti kita serahkan. Nanti mekanisme kita serahkan mungkin apakah nanti Gubernur Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara mungkin membuka rekening apa gitu kan, mungkin dana bantuan pasca bencana dibuka. Yang mau kirim langsung silakan. Dari dalam negeri mau beri sumbangan silakan.
ya kan? Kita tidak menolak bantuan, hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas. Ya. Pernah ya kan dibantu, akhirnya ujungnya ada juga ya kan yang menagih. Tapi kita harus berpikir positif. Yang penting kita secepatnya bekerja untuk meringankan penderitaan rakyat kita. Dimanapun. Itu tujuan kita. Dalam kunjungan lapangan, Presiden meninjau langsung pembangunan hunian sementara di Aceh Tamiang. Pemerintah menempatkan penyediaan tempat tinggal sebagai prioritas awal pemulihan agar warga terdampak dapat segera keluar dari posko pengungsian dan kembali menjalani aktivitas sehari-hari. Kecepatan pembangunan hunian mendapat apresiasi, khususnya atas peran Badan Pengelola Investasi Danantara yang mampu menyelesaikan ratusan unit hunian dalam waktu singkat. Hunian dibangun dengan pendekatan efisien, memanfaatkan bahan lokal, serta mempertimbangkan kenyamanan suhu dan kebutuhan dasar penghuninya. Meski bersifat sementara, setiap unit hunian dilengkapi fasilitas dasar seperti tempat tidur, lemari, kipas angin, akses listrik, dan konektivitas. Di kawasan hunian juga disiapkan fasilitas pendukung berupa MCK komunal, layanan kesehatan, serta ruang bermain anak untuk menjaga kualitas hidup warga. Secara kumulatif, BNPB mencatat lebih dari 1.000 unit hunian sementara telah dibangun di Aceh melalui kerjasama BNPB, TNI, dan Danantara. Selain hunian terpusat, pemerintah juga melayani hunian sementara mandiri bagi warga yang memilih tetap berada di sekitar lokasi rumahnya yang rusak berat. Per hari ini khusus Aceh saja, rumah yang rusak berat tercatat 61.795 rumah. Kemudian dari 61.795 rumah tersebut yang meminta hunian sementara, Bapak, itu tercatat ada 23.432 rumah. 2 hari yang lalu sudah kami salurkan dananya, Bapak, tapi sejauh ini sementara sudah jalan, tidak ada masalah, Bapak. Mungkin itu yang kami laporkan, tambahan terkait dengan hunian sementara dan hunian total. Bagi warga yang memilih tinggal bersama keluarga atau kerabat, pemerintah menyalurkan bantuan sewa rumah selama beberapa bulan. Skema ini dihadirkan untuk memberi fleksibilitas pilihan tempat tinggal sekaligus memastikan kebutuhan dasar tetap terpenuhi selama masa pemulihan. Di luar hunian, pemulihan infrastruktur dasar juga terus berjalan. Pembangunan jembatan dan akses penghubung dilakukan dengan pembiayaan penuh dari negara melalui BNPB, disertai pengawasan berlapis untuk menjaga akuntabilitas anggaran. Presiden turut mengingatkan pentingnya percepatan pemulihan fasilitas publik. Sekolah, puskesmas, dan rumah sakit diminta segera difungsikan kembali agar pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat tidak terhambat terlalu lama. Mengawali tahun baru di wilayah terdampak bencana, Presiden menegaskan kehadiran negara di lapangan merupakan bagian dari tanggung jawab kepemimpinan. Kunjungan dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan berbasis kondisi nyata dan kebutuhan warga. Kemarin sempat ke Tapanuli Selatan, dan hari ini saya kembali ke Tamiang yang merupakan salah satu kabupaten yang paling besar ya, dampak bencana tersebut. Dan saya tahu bahwa saya dapat laporan dari beberapa pihak, dari Mendagri, dari Gubernur, bahwa banyak kabupaten lain bertanya kok Presiden belum sampai. Ya. Saya minta maaf saya belum bisa ke semua titik, tapi saya pilih atau saya disarankan hadir di tempat-tempat yang sedang ada kegiatan penting. Tetapi saya sudah sampaikan ke Gubernur dan Mendagri, nanti insya Allah saya coba tetap daerah-daerah yang dampaknya besar akan saya datangi. Saya kira inilah memang kewajiban kita. Saya terima kasih semua unsur. Saya lihat turun ke lapangan. Melalui sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, BUMN, aparat, dan masyarakat, pemerintah menargetkan pemulihan pasca bencana berjalan menyeluruh. Tidak hanya membangun kembali fisik yang rusak, tetapi juga memulihkan rasa aman, martabat, dan harapan warga untuk bangkit bersama. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto
menghabiskan waktu bersama warga terdampak bencana di posko pengungsian kawasan Tapanuli Selatan. Di tengah kunjungan pemulihan pasca bencana, Presiden berbaur dengan warga dan anak-anak, bernyanyi serta berdoa bersama sebagai bentuk penguatan moral. Suasana hangat terasa di salah satu posko pengungsian di Desa Batu Hula, Tapanuli Selatan. Presiden Prabowo tidak langsung meninggalkan lokasi setelah meninjau fasilitas, melainkan memilih kembali pada malam hari untuk menyambut pergantian tahun bersama warga terdampak banjir dan longsor. Dalam suasana sederhana, Presiden duduk sejajar dengan warga dan anak-anak. Interaksi berlangsung tanpa jarak, percakapan ringan, doa bersama, hingga nyanyian dinyanyikan bersama-sama, menghadirkan ruang kebersamaan yang menenangkan bagi warga yang masih berada dalam kondisi pemulihan. Momen bernyanyi ini menjadi cara Presiden membangun kedekatan emosional dengan masyarakat terdampak. Kehadiran langsung di tengah pengungsian dipandang sebagai dukungan moral, terutama bagi anak-anak yang masih menghadapi trauma akibat bencana. Sebelumnya Presiden telah meninjau sejumlah titik pemulihan di wilayah Tapanuli, termasuk jembatan Bailey di Sungai Garoga, Kecamatan Batang Toru yang kini telah berfungsi sebagai penghubung akses warga. Presiden juga mengecek posko pengungsian dan layanan kesehatan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Usai rangkaian kegiatan ini, Presiden melanjutkan perjalanan menuju Aceh Tamiang. Dari helipad PTPN 4, Presiden menyapa warga yang menunggu sejak pagi sebelum bertolak menggunakan helikopter TNI Angkatan Udara melalui Silangit dan Medan. Kunjungan ini menegaskan pendekatan pemulihan yang menyeluruh dengan perhatian tidak hanya pada pembangunan fisik tetapi juga pada pemulihan mental dan sosial masyarakat agar warga terdampak dapat kembali menata kehidupan dengan rasa aman dan harapan yang baru. Ekonomi warga Aceh Tamiang berangsur pulih pasca banjir. Laporannya usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di Jendela Istana.